Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai sejumlah aturan penanganan virus corona atau COVID-19 oleh pemerintah simpang siur dan tidak jelas. Yusuf Kala juga menyebut pandemi virus corona berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Bahkan dia menyebut bisa lebih parah dari krisis 1998 silam. Hal ini disampaikan Yusuf Kala dalam wawancara dengan reporter CNN Indonesia TV Nur Aspasya. Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana evaluasi PSBB menurut Bapak? PSBB adalah suatu upaya dari prinsip pokok tinggal di rumah saja, jangan bersentuhan dengan orang yang kena atau tidak kena, itu semua. Maka harus dilakukan dengan aturan dan tercermin dari PSBB. Pengetatan PSBB, karena tidak ada sanksi tegas, hanya imbauan, maka jadi tidak efektif. Akibatnya, seperti kita tahu, tidak memberikan dampak yang luas. Pemerintah harus lebih tegas lagi memberikan sanksi dari yang melanggar aturan-aturan itu. Apakah koordinasi pemerintah pusat dan daerah sudah cukup sinergis? Secara aturan dan perintah, aturannya juga masih simpang siur. Kadang-kadang jadi tidak jelas, harus terkoordinasi lagi. Ada 3 hal pokok. 1. Waktu terbatas, karena semakin lama dan waktu kita terbatas. Selanjutnya ada koordinasi. Walau ada satgas dan gugus tugas, tapi tidak mudah melakukannya. Kemudian yang terakhir itu logistik. Kalau labnya kurang, orang-orangnya kurang, rumah sakit tidak mencukupi, APD kurang, obat-obat kurang, jadi susah dengan mempertimbangkan waktu, logistik, dan koordinasi, dan orang-orang yang memiliki keahlian. Berkenaan dengan hal ini, Presiden Jokowi, Mendagri Tito Karnavian, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah solid dalam menanggulangi virus corona. Tidak ada hambatan dalam bersinergi satu sama lain. Menurut Anda, apakah penanganan sudah terbilang cepat? Cepat itu bisa dilihat daripada tren. Kalau kita lihat yang cepat itu Taiwan dan Korea. Dalam 2 bulan mereka kontrol itu. Segala aspek harus diperhitungkan. Kita harus pilih opsi-opsi yang ada walau berisiko. Pendekatan lembut dengan melarang kemana-mana, tentu rakyat akan lebih senang. Jadi pilihannya apa? Semua para ahli hanya 2 yang pokok. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak bertemu banyak orang. Itu akan menghentikan penyebaran. Nah, ditambah lagi, karena ini tidak tahu di mana virus ini, harus besar-besaran semprot ini. Kalau dulu flu burung, sumbernya dari ayam. Ayam yang unsur ada merahnya kita musnahkan. Pemerintah bayar dan ini tidak. Saat itu saya yang pimpin. Kalau ini obatnya tidak tahu, vaksinnya juga tidak tahu. Bagaimana dengan larangan mudik? Ini dilema. Cuma kesadaran dan ketegasan. Tidak bisa hanya dari menghimbau. Kita bersyukur ada larangan mudik walau sudah diminta lama. Kenapa tidak pakai penjelasan lagi? Kalau yang datang dari Jakarta harus isolasi 14 hari. Kan mudik 7 sampai 10 hari. Tapi kalau mudik terus isolasi, apa gunanya mudik? Banyak pekerja mandiri yang tidak jadi prioritas perhatian pemerintah. Ini tugas pemerintah untuk membantu yang sulit. Ini saya bilang harus menyelesaikan akibatnya dulu. Dengan intinya disiplin masyarakat dan ketegasan pemerintah. 2 hal itu. Kalau tidak tegas, masyarakat juga tidak disiplin. Akibatnya, ekonomi tidak berjalan karena orang tinggal di rumah, maka pemerintah baik pusat dan daerah
Setidak-tidaknya harus bantuan pangan yang mendesak kepada masyarakat tidak mampu. Pemerintah siapkan itu, seperti BLT atau bantuan langsung tunai dan harus dijalankan. Ketika terlambat, maka ratusan orang meninggal. Apakah Indonesia mampu? Pemerintah harus mampu. Indonesia bukan negara miskin amat. Kita anggota G20. Tentu kita ada cadangan dan mau minjam. Negara yang kaya seperti Timur Tengah saja mau minjam. Maka kita harus pertaruhkan segala hal, segala apapun ongkosnya dan ongkos sosial. Berbeda kalau ini gempa, tidak ada akibatnya. Kalau ini ditunda, makin menyebar. Berpotensi terjadi krisis akibat pandemi virus corona. Krisis ekonomi sosial, banyak nganggur dan kemiskinan, produktivitas menurun. PDB atau produk domestik bruto kita pasti turun, antara 0,5% atau negatif. Tidak perlu terlalu khawatir. Kita sudah pernah khawatir minus 15% tahun 1998. Ini bisa lebih buruk dari 1998. Tahun 98 itu cuma 3 negara, tapi yang kena itu yang impor bahan baku, sedangkan yang ekspor bahan baku senang. Krisis itu Sulawesi bisa untung. Sumatera itu karet justru untung besar. Hanya Jakarta saja yang kena sebetulnya waktu itu. Sekarang seluruh Indonesia khawatir, jangan-jangan dia kena. Memicu kriminalitas. Saya tidak katakan itu. Tapi kalau tidak cepat dan tidak memberikan ketersediaan pangan BLT karena banyak orang nganggur, apa yang perlu dilakukan? Disiplin dan ketegasan. Berkali-kali saya katakan, menjalankan instruksi bukan mengimbau. Ini kan pemerintah Republik Indonesia, bukan pengimbau Republik Indonesia. Tegas dan disiplin. Di samping itu kita harus pencegahan. Menurut Anda, apa perubahan yang terjadi setelah semua ini berakhir? Kita mungkin mempercepat persatuan kehidupan, dan kehidupan kekeluargaan akan lebih baik. Kebiasaan lama tidak perlu dipanggil, melakukan Zoom saja. Tapi begini, ekonomi akan makan waktu. Kita tidak bisa prediksi itu, tapi akan makan waktu. Sama dengan kita tidak tahu kapan kita hidup normal. Kapan kita pergi ke mall akan makan waktu 1-2 tahun. Intinya, kapan vaksin itu ditemukan? Karena selanjutnya, bagaimana memvaksin 5 miliar orang dunia ini dan semua orang di Indonesia. Itu harus divaksin semua, supaya tidak menyebar. Ini bencana kesehatan, sosial ekonomi yang terbesar, tapi ini bukan yang baru. Tahun 2015, kita ada flu Spanyol, diperkirakan 40 juta orang meninggal. Orang meninggal masih lebih banyak. Perang Dunia Kedua juga lebih besar secara bersamaan. Tapi secara bersamaan, sulitnya krisis ekonomi, sosial, kesehatan bergabung jadi satu. Ini yang sulitnya COVID-19. Anda adalah Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI. Apa kontribusi PMI sejauh ini? PMI mengambil jalan untuk sterilisasi. Tapi kami bersihkan bukan jalan tapi bangunan, bukan seperti Cina. Dan ini bukan hal yang gampang menjalankannya, dan bukan hanya Jakarta, tapi juga di luar Jakarta, karena tidak ada yang tahu di mana virusnya. Coronavirus itu berada di mana-mana dan dengan mudah menjalar dan menular dari orang yang tidak kita sadari dan memegang benda-benda yang tidak jelas apakah ada virusnya apa tidak. Maka kita harus sterilisasi kota terus-menerus dan berulang-ulang. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai sejumlah aturan penanganan virus corona atau COVID-19 oleh pemerintah simpang siur dan tidak jelas. Yusuf Kala juga menyebut pandemi virus corona berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Bahkan dia menyebut bisa lebih parah dari krisis 1998 silam. Hal ini disampaikan Yusuf Kala dalam wawancara dengan reporter CNN Indonesia TV Nur Aspasya.
Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana evaluasi PSBB menurut Bapak? PSBB adalah suatu upaya dari prinsip pokok tinggal di rumah saja, jangan bersentuhan dengan orang yang kena atau tidak kena, itu semua.